Trisiwi. Ya, halo semuanya. Halo Mbak, wah cantik banget Mbaknya. Oke, hari ini Mbak Trisiwi akan membawakan materi tentang digital marketing, betul ya Mbak ya? Ya. Dan sebelumnya aku mau bacain sedikit CV-nya, pencapaian-pencapaiannya Mbak Trisiwi nih. Mbak Trisiwi ini menempuh pendidikan di Asia Pacific University, termasuk di bagian Stanford University Kuala Lumpur, benar ya Mbak ya? Ya. Oke, dan sekarang bekerja sebagai Digital Marketing Manager di Supercool Studio Bali. Dan skill-skill yang dikuasai oleh Mbak Trisiwi ini ada social media marketing, ada branding development, marketing strategy, data analytics, dan lain-lain. Banyak banget pokoknya. Keren banget Mbak Trisiwi. Oke, Mbak Trisiwi bisa langsung dimulai untuk share screen. Oke. Ini aku udah share screen belum? Belum kelihatan, Mbak. Nah, ini udah. Udah kelihatan ya screen aku ya? Sudah kelihatan. Aku bikin full screen dulu. Oke. Ya, halo, selamat siang semuanya. Nama saya Trisiwi atau biasa dipanggil Tiwi. Saya bekerja sebagai digital marketing manager dan juga konsultan untuk beberapa agensi sebenarnya. Yang pertama Supercool Studio Bali, itu based di Bali, karena saya juga sekarang based di Bali. Jadi specialize untuk content development di social media. Lalu saya juga in charge di agency namanya Kindred Society, itu based di Melbourne. Tapi untuk agensi tersebut saya specialize di travel dan hospitality. Jadi untuk hotel dan hospitality businesses. Sekarang saya mau jelasin aja. Mungkin kalau tadi saya juga sebenarnya ngikutin banget deck atau presentation-nya speaker sebelumnya. Mungkin itu ya benar daging banget, full, banyak strateginya di situ. Kalau sekarang aku lebih ke lebih ke outputnya, mungkin banyak visualnya yang kalian bisa lihat nanti sesuai dengan interestku ya, karena aku sendiri orangnya visual sekali, jadi emang gampang attracted sama hal-hal yang visual. Oke, temanya hari ini adalah Mastering the Art of Digital Marketing. Nggak terlalu banyak slide-nya dan hanya point of view, supaya kalian bisa mudah mengerti juga. Jadi poin hari ini saya mau ngejelasin soal apa aja sih sebenarnya. Jadi digital marketing itu kan luas ya. Mungkin digital marketing sendiri ada sekitar 10 atau 15 fields yang kalian bisa specialize di situ. Kalian mau jadi spesialisasi di SEO, kalian mau spesialisasi di sosial media, kalian mau spesialisasi di advertising atau dimanapun, itu banyak fieldnya. Cuman hari ini karena aku memposisikan diri aku sebagai klien atau kalian para pembisnis, hal-hal apa aja sih yang sebenarnya penting atau yang kalian bisa ambil dulu lah utamanya dalam menjalankan sebuah bisnis di era sekarang gitu ya. Yang pertama adalah branding. Mungkin kalian semua udah paham apa itu branding. Aku langsung aja ke para pemain-pemain besar branding yang kita udah nggak perlu mikir lagi kalau kita ngeliat visualnya, iklan, banner, TV commercial atau social media ads, kita udah tahu itu adalah brand ini. Gitu. Yang pertama Nike. Jadi udah dengan logonya, kalian pasti udah catchy dengan itu, terus ada tagline-nya Just Do It, kalian tahu. Jadi branding Nike ini adalah salah satu brand yang sangat-sangat sukses dan dia sangat inline dengan semua misi dan juga kontennya dia itu sendiri. Kontennya selalu berisi ada emotional storytelling-nya, itu udah pasti. Jadi mereka menggrab artis, menggrab atlet-atlet gitu, yang udah pastinya mereka akan menyisipkan produk di dalamnya, tapi selalu ada emotional storytelling-nya. Mungkin nanti kalian bisa search yang gampangnya di Instagram mereka, gimana mereka melakukan campaign-campaign tersebut. Terus contoh besar yang kedua IKEA. Kalian udah tahu ya IKEA, dengan lihat logonya sendiri dari jauh udah tahu banget oke, ini IKEA. Terus mereka misinya memang menyediakan produk-produk
perabot yang sebelum yang konsumen bisa rakit sendiri dengan mudah gitu ya. Jadi mereka berinovasi di situ. Selain branding, misinya adalah memberikan produk dengan desain-desain modern yang lebih murah, tapi mereka menjualnya dengan cara rakitan gitu ya. Jadi rakitan installation service-nya itu dijual terpisah gitu ya. Terus yang ketiga, udah tahu pasti ya, ini Starbucks. Mau lihat bannernya pun di mana-mana, warnanya, desain logonya itu udah ikonik sekali. Kalian pasti udah tahu ini Starbucks. Begitupun McDonald, begitupun Subway, terus apalagi ya KFC, itu semua pemain-pemain yang memang mengutamakan branding gitu ya dalam pemasarannya. Starbucks konsisten sampai sekarang, jadi memang misinya adalah mereka menjual atau memberikan kualitas kopi terbaik gitu ya. That's why mereka selalu mengasih tahu kalau oh ini loh biji-biji kopi yang kita ambil dari sini, bahkan prosesnya seperti ini, dibikinnya juga secara terbuka di depan konsumen langsung, dan mereka sebenarnya menjual environment atau kenyamanan di tempatnya tersebut. Makanya udah biasa banget kalau orang di sini mau ketemu, mau meeting, mau apa, Starbucks aja. Jadi yang dijual adalah kenyamanannya. Mereka mau orang berlama-lama di situ, ya kan? Jadi mau nggak mau mereka pasti akan membeli produk mereka. Ini contoh ya, 3. Aku sebenarnya nyelipin sedikit best practice di dalam setiap page. Jadi ini ya, maksud aku kalian bisa take note untuk para contoh-contohnya ini best practice. Pentingnya branding. Jadi branding ini sebenarnya yang pertama, kalau kalian mempunyai suatu produk, ya udah pasti aku sarankan idenya itu adalah orisinil. Orisinil kenapa? Karena itu sebenarnya yang membantu bisnis kalian untuk bertahan lebih lama. Aku paham banget kalau misalnya ada suatu bisnis yang come up atau datang gitu karena adanya sebuah tren gitu kan. Boleh tap in dalam tren tersebut, tapi pada intinya kalian juga harus punya produk yang orisinal. Jadi salah satu contohnya teman aku pada saat pandemi, dia itu menjual cookie cutter. Cookie cutter itu adalah cuman pencetak kue atau cookies gitu ya. Pas kalian sebelum manggang cookies kan cookiesnya dicetak. Jadi dia cuman come up sama ide itu, tapi karena dia jualnya dan idenya itu orisinal ya, dia selalu ngejual bentuk-bentuk cookie cutternya itu ya sesuai yang dia punya aja ya, maksudnya yang cuman ada di brand dia aja gitu. Ada season-seasonnya, jadi ada winter season, pada saat winter season dia jual bentuk-bentuknya snowflake, jadi pada saat Valentine dia jualnya ini, dan saya rasa belum banyak brand yang menjual itu ya. Jadi idenya orisinal, jadi bisa bertahan lama gitu. Sampai sekarang pun akhirnya dia bisa sampai ekspor ke luar negeri, dan dia udah taruh produknya di Etsy, di Amazon, dan lain-lain. Itu sampai sekarang. Bahkan dia udah resign dari kantornya gitu, dia fokus sama hal itu, dan suka-suka dia aja kalau misalnya dia capek atau terlalu banyak order, ya udahlah tutup dulu, nanti aja jualan lagi. Itu salah satu contoh misalnya ide yang orisinal gitu. Terus nama merek atau brand, nggak sembarangan kalian dalam menentukan ini. Jadi ini sebenarnya tuh identitas utama kalian loh, yang pertama kali orang akan ingat itu adalah nama brand kalian. Jadi sebisa mungkin itu yang bisa mudah diingat. Terus tapi membedakan juga antara brand yang lain. Jangan diilangin kata-katanya di tengah mirip sama brand ini gitu ya. Kalau bisa jangan aku sarankan. Jadi emang harus satu-satunya gitu. Halo Mbak. Oh iya, ya. tadi sempat Halo? keputus. Oh iya. Ya, Masih? Udah lancar. Ya, jadi memilih nama brand atau merek itu jangan sembarangan. Kalau bisa ya memang pertama mudah diingat, lalu bisa membedakan gitu antara brand ini sama brand yang lain ya. Habis itu mungkin pembisnis itu nggak terlalu mentingin sebenarnya kayak tampilan visual. Udah lah, yang penting produknya bagus gitu. Kalau bagus juga pelanggan datang. Emang benar. Tapi diingat lagi bahwa kompetisi sekarang itu udah jauh lebih banyak ya. Sudah ada mungkin ribuan jutaan produk-produk dan pembisnis di luar sana. Jadi tampilan visual itu adalah salah satu sarana penting di mana kalian bisa memvisualisasikan brand kalian sama audiens.
dimulai dari logo, dimulai dari desain produk itu sendiri, ada packagingnya, ada brand color, warna ciri khas, seperti yang tadi aku bilang, brand-brand besar aja itu sangat concern sama itu. Ada Starbucks ya kan, yang sampai sekarang di semua campaign-nya dia pakai warna yang sama, dia pakai font karakter mereka yang sama, selalu ada logo, dan tagline-nya juga selalu tone yang mereka punya gitu ya. Semua kayak si brand-brand besar aja bisa concern banget sama hal itu. Jadi sarana visual ini adalah yang menginformasikan tentang karakter produk kalian. Yang terakhir adalah identitas pembeda gitu. Identitas pembeda yang tadi aku bilang juga, kompetisi untuk bisnis udah terlalu banyak sekali sekarang. Ditambah lagi sarana jualannya juga lebih mudah, ada di web, ada di sosial media dan apps dan sebagainya. Jadi kalian harus benar-benar bisa ya bertujuan untuk gimana caranya brand ini tuh bisa di-feel, dirasain sama audiens gitu. Entah lewat warnanya yang memang kalau misalnya kalian jualan makanan, kalian bisa baca sih warna-warna apa sih yang sebenarnya bisa membantu brand itu jadi lebih tempting atau menarik. Kalau food and beverage, kalau nggak salah itu warna-warnanya ada merah, kuning, dan hijau gitu. Jadi ya semua ada filosofinya. Terus ada juga font tipografi gitu ya, jangan sembarangan. Memang sekarang kan kalian gampang banget bisa pakai Canva dan segala macam gitu. Tapi kalau bisa konsisten, once kalian pilih itu, ya udah selanjutnya kalian pakai itu terus. Jadi akan mudah diingat gitu sama audiens ya. Terus selanjutnya konten. Nah, itu kan tadi branding ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya produk atau punya service yang siap dijual, brandingnya dulu disiapkan, kalian sudah punya identitas, udah confidence, oke, saatnya kalian untuk buat konten yang memakai produk kalian gitu. Jadi sekarang kreativitas itu memang lagi dipakai banget dalam sebuah konten. Tujuannya yang pertama untuk mempertajam brand awareness. Jadi once orang udah lihat konten kalian, gimana caranya supaya mereka aware bahwa itu adalah suatu brand, bahwa itu adalah suatu merek gitu. Jadi selalu selipkan branding, entah itu di akhir video atau di dalam suatu foto atau banner, flyer, harus selipkan branding kalian gitu. Terus menarik minat konsumen. Jadi kan nggak semata-merta kayak jualan misalnya mouse gitu ya, jualan mouse aja lalu kasih harga gitu. Mungkin some people nggak terlalu, sebagian orang tidak terlalu concern sama itu, tapi mereka mungkin setelah beli nggak terlalu ingat lagi sama brand kalian. Kalian kan harus menjaga consumer untuk tetap stay menjadi pelanggan setia. Jadi itu salah satu caranya juga. Lalu meningkatkan exposure dan kredibilitas brand dengan konten yang menarik. Jadi semakin menariknya konten, semakin berisi, semakin ada value-nya, semakin lama juga orang bisa nonton, durasinya kan lebih banyak, mereka stay untuk lihat konten kalian, semakin banyak juga di like, semakin banyak interaksi di dalamnya ya, ada komen, ada like, ada juga share. Nah, share ini artinya kan exposure kalian nambah lagi tuh ya. Jadi konten itu adalah salah satu sarana kalian untuk bisa meningkatkan reach-nya lagi. Terus kalau kita lihat jenis konten sekarang ada banyak. Nah, untuk ini sebagai pelaku bisnis kalian tuh sebenarnya nggak usah terlalu pusing ya. Memang kalau misalnya kita punya produk atau service lah yang akan siap dijual, yang harus dipertimbangkan dari awal adalah budget ya kan, budget marketing gitu. Memang di awal itu setupnya lebih banyak daripada nanti kalau produknya sudah sustain, sudah berjalan, sudah stabil. Setup di awal akan lebih banyak, yaitu tadi ada branding, terus bagaimana kalian harus bikin konten. Mungkin cara-cara lainnya, selain kalian belajar juga lewat sarana-sarana desain, Canva, dan segala macam analisa sendiri, kalian bisa menggait teman-teman kalian yang punya skill ini gitu. Itu salah satu, nggak tahu ya, saya suka aja kalau misalnya orang tuh bekerja pada expertise-nya masing-masing gitu. Kalau kalian mau ngerangkup semuanya sendiri, ngerjain desainnya sendiri, it's okay. Tapi alangkah baiknya kalian bisa ngerangkul orang-orang yang memang punya expertise. Punya teman graphic designer
bisa tanya mereka, bisa aja kerjasama untuk mereka tahu proposisi gitu, logo bagusnya ditaruh mana ya, video color harusnya seperti apa yang cocok sama brand ini gitu. Jadi banyak hal yang bisa kalian sebenarnya bisa optimalkan dengan menggait orang-orang yang punya apa sih namanya skill di situ. Jenis video sekarang juga ada udah banyak. Kalau kalian punya produk, bisa bikin video, bisa bikin motion, animasi, itu salah satu favorit saya. Foto, live streaming, video juga banyak banget sekarang orang udah ngelakuin itu. Terus isinya yang penting ya, isi dari konten itu. Ada tutorial misalnya, ada tips atau life hacks gitu yang secara mudah orang bisa copy gitu kan. Ada fashion and beauty advice, ada fashion and beauty tips gitu, ada juga challenge, terus ada juga product review. Ini kalian bisa, ini tergantung dari brand atau produk kalian gitu. Aku sih sarankan kalian melakukan mix konten dalam kegiatan promosi ya. Jadi mix konten nggak cuman itu aja, nggak cuman video aja, nggak cuman banner ada tulisan diskon. Jadi kalian harus mix konten. Jadi nanti di akhir bulan atau di tanggal-tanggal tertentu kalian bisa lihat insight, kalian bisa lihat analisa di balik website atau sosial media kalian. Kalian bisa tarik sebenarnya orang lebih tertarik sama produk kalian tuh dalam bentuk apa. Gitu. Misalnya kalau misalnya dari foto doang dengan influencer mereka lebih tertarik, kalian tambah tuh di bulan ke depan, oh oke, ini best practice dan masih bagus responnya buat audiens kita, pakai itu lagi di bulan depan. Kalau misalnya mereka lebih tertarik ke Reels, jadi Reels tuh juga sebenarnya lebih long last ya daripada video-video lain gitu reach-nya. Mungkin agak lebih lambat naiknya, tapi reach-nya mereka akan terus membesar gitu. Dengan kalian punya Reels video dalam sosial media kalian, itu akan membantu sebenarnya reach-nya untuk jauh lebih besar. Terus konten juga harus dijaga ya ininya konsistensinya gitu. Enggak sekarang kalian misalnya publish atau ngepost 2 kali seminggu, nanti minggu depannya sekali, minggu depannya nggak sama sekali, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi emang harus tetap konsisten 3 kali misalnya dalam seminggu. Karena itu akan ngaruh banget kalau misalnya teman-teman di sini yang udah sering analisa, pasti akan ngaruh, akan ada sedikit perubahan gitu ya, penurunan. Kecuali kalian mainkan di strategi lain. Oke, nurunin jumlah post, tapi kita naikin ads dan segala macam. Jadi selalu ada strategi di balik itu. Kalau misalnya tidak ada replace-nya, tidak ada yang untuk menggantikan postingnya, aku sih sarankan kalian untuk konsisten gitu, posting terus. Oke, itu dari segi konten. Lalu Oke, ini ada sisi sosial medianya. Ini adalah video yang saya bikin dengan agensi Supercool Studio Bali untuk klien yang namanya yang sebelah kiri laki-laki lagi sipping cocktails ini untuk Sundara. Sundara itu adalah beach club di Bali yang dimanage oleh Four Seasons. Four Seasons itu 5-star international chain lah ya, kalian udah tahu Four Seasons. Jadi videonya simple, kita bikin motion, nih kalau kalian lihat. Nah, di sosial media, kalau kalian lihat postingannya, itu akan looping. Jadi akan terus berulang-ulang. Kalau di sini mungkin cuma ke play sekali ya. Tapi di actualnya, di sosial medianya, itu dia akan looping terus-terusan. Sebenarnya tujuannya, saya tuh mau naikin durasi orang untuk nonton video ini, tanpa harus bikin video panjang-panjang gitu. Nggak perlu bikin video yang 1 menit, boleh gitu kalau misalnya ada isinya tutorial dan segala macam, tapi sebenarnya kita mau nunjukin bahwa ini loh freshness lagi sipping cocktail di depan pools kayak gitu. Tapi saya mau naikin durasi audiens nih supaya videonya ini kan looping terus ya, ulang terus, audiens kemungkinan mereka tidak akan sadar bahwa mereka udah spend 5 detik dalam konten itu gitu. Jadi itu tujuan pertamanya. Terus yang ini sebelah kanan ini kita bikin untuk brand parfum Thomas Cosmala Paris. Ini.
branding udah jelas ya, ada di akhir. Jadi bagaimanapun mereka ngelihat ingredients gitu kan di awalnya. Jadi ini sebenarnya ingredients dari parfumnya, ada berries, ada frangipani, dan ini adalah produknya. Ya, terakhir brandingnya. Ada juga logo, kalau kalian bisa lihat ada siluet logo di belakangnya. Itu sisip-sisipan branding gitu supaya orang tetap ingat. Makanya kalau misalnya secara pribadi ya aku ditanya lebih senang di platform mana sih untuk promosi gitu. Jadi kan sekarang TikTok ya kan, TikTok, Instagram dan Facebook. Kalau pribadi sendiri aku lebih suka di Instagram. Jadi memang pengguna TikTok lebih banyak sekarang, tapi tidak semua pengguna Instagram itu sebenarnya punya TikTok. Tapi pengguna TikTok sudah pasti punya Instagram. Kalau saya pribadi lebih suka untuk mempromosikan suatu produk saya itu di Instagram karena masih terjaga nih kualitas brandingnya akan bisa terjaga gitu. Kalau di TikTok kan sekarang memang ya bebas ya, karena audiens juga bisa melakukan editorial sendiri dan segala macam. Tapi memang tergantung brand kalian. Kalau misalnya it works di TikTok, it's okay. Tapi kalau aku ditanya sendiri, karena saya so far megang brand-brand yang seperti ini, saya lebih prefer di Instagram dan Facebook. Oke, jadi ini untuk sosial media. Sosial media ini platform yang digunakan paling banyak, terutama pada saat pandemi gitu. Jadi penggunanya jauh lebih banyak, naik lagi pada saat pandemi. Terus sederhananya, marketing ini memanfaatkan peran sosial interaksi gitu dalam proses marketingnya. Secara umum ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan dalam hal sosial media. Nah, yang pertama, kalau kamu sudah punya produk, kamu harus tahu selera audiensmu seperti apa gitu. Selera audiensnya yang tadi aku bilang, kalau misalnya kalian nge-post, kalian melakukan mix konten, di situ ada reels, di situ ada video tutorial, di situ ada carousel, di situ ada foto biasa. Di akhir bulan kalian tarik reportnya, kalian lihat sendiri audiens kalian tuh tertariknya seperti apa. Jadi pelajarin itu terus setiap bulan. Terus tentukan platform yang mau disasar, yang tadi aku bilang, kalau aku sih lebih prefer untuk melakukan pemasaran di Instagram dan Facebook. TikTok bisa, tapi akan apa ya, bukan adanya penurunan kualitas branding ya, tapi kita harus lebih engage sama lokal komunitas, terus tidak desainnya juga tidak bisa lebih terkurasi seperti Facebook, Instagram gitu. Jadi harus lebih raw, lebih mentah gitu ya konten-kontennya. Terus ada juga jadwalkan waktu posting, ini benar, sama, ini tergantung brand kalian masing-masing. Setelah 1 bulan, kalian tarik report, lihat peak time, traffic time di mana. Tapi jangan lupa juga bahwa semua orang pakai peak time, semua orang pasti pakai jam-jam yang rame itu. Gitu kan. Semua orang pasti masuk di jam 6, jam 12, itu yang paling tinggi ya kan, contohnya. Kalian harus sedikit tricky di situ, kalau misalnya rame di jam 12, oke, itu artinya kan semua konten berebutan untuk masuk ya. Kalian bisa lakuin misalnya 11.30, 11.45 gitu. Tapi tetap mendekati peak time tersebut. Itu kalian mix. Jadi dalam 1 minggu misalnya satu post posting di sini di jam ini, nanti posting selanjutnya kalian posting di jam 6 atau 6.30 misalnya. Jadi terus dianalisa. Lalu evaluasi ya itu tadi, misalnya ada konten-konten yang kalian suka, tapi sebenarnya audiens kalian nggak suka gitu. Tapi jangan terlalu memaksakan, jadi take out, atau kalian bisa modifikasi sama apa yang audiens kalian suka. Gitu. Oke, ada distribution channel. Distribution channel, jadi setelah kalian punya konten, setelah kalian udah ada sosial media, kalian bisa cari posting di distribution channel masing-masing. Sorry, ini ketutup. Oke, yang pertama ada email marketing. Email marketing, aku yakin banget kalian di beberapa kali inbox-nya pasti akan dapat IDM ya, email marketing dari entah itu produk yang kalian beri dan segala macam. Turns out email marketing sangat-sangat works di 2 tahun belakangan ini. Jadi itu salah satu kesempatan kalian lagi untuk showcase produk kalian. Contohnya kalian punya koleksi terbaru di bulan depan. Jadi
sebelum naik ke channel mana-mana, kalian bisa bikin teaser, masukin di email gitu ya. Jadi toolsnya kalian bisa pakai Mailchimp, kalau misalnya mau yang free, atau ada juga Active Campaign, ada banyak sekali. Berbayar atau tidak itu tergantung sama volume database kalian. Misalnya kalian mau ngirim ke 10.000 database gitu misalnya. Jadi semakin banyak itu biasanya berbayar. Tapi kalau misalnya volumenya masih kecil, itu masih bisa free. Oke, jadi konten itu ditaruh di mana aja. Kalian bisa taruh di email, lalu di sosial media udah pasti ya kan. 67,1% populasi di dunia menggunakan sosial media. Jadi it's time untuk kalian bisa showcase, dan ini lumayan berdampak gitu, memberikan pengaruh gitu ya buat siapapun saja yang menonton. Bahkan buat kalian ini aja informasi, kalau brand-brand baru biasanya cara mereka untuk mendapatkan simpati atau viewers atau reach lebih banyak, mereka biasanya menggunakan buzzer. Buzzer ini adalah, buzzer juga misalnya jadi sekelompok orang-orang yang mempunyai followers atau reach yang memang sudah terukur gitu ya. Buzzer juga ada size-nya, dari yang followernya cuma 4.000, nanti ada yang 10.000, ada yang 30.000, dan seterusnya. Banyak brand-brand besar yang pakai itu, makanya kalian misalnya nggak heran ada satu skincare misalnya yang kalian sebenarnya cuma lihat sekali gitu di Shopee. Nanti next berikutnya kalian akan dapat tuh video-video explore yang sebenarnya dibikin sama orang awam aja gitu, misalnya orang yang followersnya nggak terlalu banyak itu pakai skincare itu terus. Nanti akan kalian dapat itu terus. Nah itu sebenarnya buzzer. Ya, selain produknya itu juga mungkin emang sudah terkenal, tapi kalau misalnya produk baru ya memang agak susah gitu kalau kok udah bisa banyak yang pakai ya, padahal kan baru launching atau baru kita lihat nih minggu lalu gitu, sebelum-sebelumnya belum ada. Itu biasanya memang mereka pakai buzzer. Ada banyak cara. Terus ada influencer marketing. Nah, influencer marketing ini juga sekarang diperhitungkan ya. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kan kita nggak terlalu apa sih influencer, paling gitu-gitu aja. Nah, mereka sebenarnya berdampak. Jadi mereka itu udah punya istilahnya followers fanatik, ya kan? Yang jumlahnya juga gede. Ada yang mikro, ada yang makro, itu bahkan sampai jutaan, bahkan jutaan followers. Mereka sudah punya followers yang interestnya itu mirip sama si selebgram ini, misalnya ketertarikannya sama, sukanya fashion yang seperti ini, sukanya produk yang brand-brand ini, sukanya yang nonton video-video masak gitu. Mereka sudah punya karakteristik yang sama. Jadi, kalau misalnya kalian punya brand, akan lebih bagus kalau kalian juga menggunakan influencer sebagai marketing kalian. Ya, jadi di mix. Selain kalian bikin sendiri, kalian juga bisa pakai influencer marketing karena dia udah menawarkan nih, misalnya reach-nya mereka udah punya follower fanatik segini. Jadi jangan takut untuk tap in aja. Tapi cari yang kalau bisa influencer yang memang benar-benar itu sejalan sama brand kalian. Jangan misalnya influencer yang tukang ngasih tutorial masak, nanti kalian tawarin sport shoes atau sepatu olahraga gitu. Nggak masuk. Jadi yang memang sejalan sama brand kalian gitu. Terus dan mereka bisa dibilang expertise sekarang ya, expertise di bidang mereka masing-masing. Contohnya yang di skincare lah, beauty review segala macam, ya mereka expertise di situ. Jadi cari yang memang expertise sesuai sama brand kalian. Terus ada affiliate dan referral marketing. Ini memang biasanya brand-brand yang sudah punya website. Brand-brand yang punya website, mereka bisa tap in ke website-website besar, misalnya bbc.com dan lain-lain, atau blogger yang sudah punya jutaan visitor gitu, kalian bisa berafiliasi partner dengan mereka gitu. Nebeng jualan produk istilahnya. Jadi entah nanti produk kalian bisa muncul dalam banner atau slideshow sesuatu gitu ya. Jadi setiap ada conversion atau penjualan yang dilakukan oleh salah satu visitor blog atau website tersebut, si pemilik website atau blog mereka akan mendapatkan komisi gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Si bisnis juga produknya terjual, terus yang punya website pun juga mendapatkan kompensasi gitu ya. Dapat berapa persen itu tergantung dealing kalian. Terus ada juga online advertising. Sorry, agak terganggu. Online advertising, jadi selain postingan-postingan organik yang kalian tadi aku sarankan untuk diposting secara rutin,
tidak dipungkiri juga karena ada banyaknya kompetisi, sometimes kalian butuh nge-boost itu dengan ads gitu. Sisihkan sedikit budget untuk nge-boost produk kalian gitu ya. Tapi itu tadi harus jelas ya, kontennya itu sudah ada value-nya. Kalian harus taruh posisi kalian sebagai posisi audiens. Apa sih yang aku dapat kalau nonton video ini? Apa sih gitu kan? Jadi harus ada value-nya. Entah itu walaupun entertaining secara visual, itu kayak itu udah ada value-nya gitu. Jadi di-boost sedikit, budget kalian bisa tetapin sendiri, mau cuman 30.000 per hari juga bisa, tergantung budget kalian gitu. Dan tergantung reach-nya. Kalian kan bisa setup sendiri ya, kalian mau nge-reach orang-orang yang ada di misalnya di Banyuwangi di kota aja, atau orang-orang yang justru adanya di pelabuhan Gilimanuk dari Bali, itu kalian bisa spesifik. Kalian mau orang yang lagi mau nyebrang bisa lihat ads kalian gitu. Bisa, kalian bisa targetkan secara demografik, area ataupun tempat gitu. Dan jangan lupa interestnya juga di narrowin gitu. Orang yang suka misalnya makanan pedas, spicy food, orang yang suka snacks dan segala macam di lebih dikerucutkan lagi. Jadi nggak semerta-merta orang semuanya ngelihat, justru mubazir menurut aku budgetnya. Jadi memang dikerucutkan lagi sama orang-orang yang suka aja sama produk kalian gitu. Terus online advertising tuh ada banyak. Ada social media ads, kalian udah pasti paham, ada placement ads dan boost. Terus ada display ads juga. Display ads tuh yang kalau kalian misalnya lagi buka Google atau dan website segala macam, kalian bisa lihat ada banner gitu kan di website-website lain. Terus ada remarketing. Remarketing tuh mentargetkan orang-orang yang sudah menjadi visitor di website kalian. Jadi yang udah pernah masuk ke website atau ke blog kalian ditargetin lagi gitu. Terus ada SEM. SEM itu membantu website kalian atau produk kalian ada di top list-nya, top list search engine Google. Nah, ini memang agak berebutan ya untuk masuk di situ. Karena Google nggak semerta-merta, misalnya kalian naruh budget gede gitu, udah pasti ditaruh di top list. Tidak, mereka punya tim sendiri juga yang akan ngecek apa sih akurasi, tingkat akurasi sebuah website. Apakah website ini emang benar-benar informatif, apakah website ini memang benar-benar apa ya, kredibilitas brandnya bisa dilihat gitu di website itu. Jadi emang mereka lihat ada timnya khusus sendiri yang ngecek itu. Terus SEO, ya ini kalau kalian udah sering main ngeblog ya, mungkin ngeblog atau udah punya website, ya menaikkan visibilitas website kalian atau ranking itu lewat keyword dan backlinks. Nah, makanya aku bilang digital ini banyak banget. Kalau kalian mau fokusin di mana, pelajari di strateginya di masing-masing field itu. Karena SEO sendiri, kalau terbiasa aku sendiri tidak expert di sini, tapi karena aku juga handle ada satu hotel di Saipan, Crown Plaza Saipan dekat US, jadi kita selalu concern pada saat kita men-setup Google Ads atau retargeting ads ya, selalu diselipkan keywords di dalam situ. Jadi dari segi teks harus ada keywords-nya. Lalu di website kita pun, di website kita sudah harus, misalnya kita mau audiens masuk ke halaman yang kita mau gitu kan. Nah, di situ pun kita udah setup tuh berbagai macam keywords sesuai dengan industrinya dan juga backlinks gitu. Jadi itu membantu juga kalian untuk apa ya, mendapatkan posisi ranking yang baik gitu. Oke, konten udah, distribution channel sudah, terus target market. Nah, tadi udah dijelasin juga sama speaker sebelumnya, target marketnya harus jelas ya. Jadi di awal kalian udah harus mikirin nih bahwa marketing ini kita mau tunjukkan ke spesifik grup atau orang yang memang berpotensi untuk beli produk kalian atau service kalian gitu. Jadi sekumpulan orang-orang ini pun sudah terbentuk dengan sendirinya gitu, dengan punya karakteristik interest dengan produk-produk yang sama, buying behavior-nya atau perilaku apa ya, pembeliannya mereka sama, itu sudah terbentuk dengan sendirinya gitu. Jadi kalian udah harus paham, misalnya, oh aku mau targetin deh ini orang-orang yang suka traveling, usia segini, biasanya yang suka traveling area-area ini. Jadi itu modal utamanya dulu untuk kalian
bingung, kalau misalnya bingung targetin kemana ya gitu. Paling enggak di setiap brand, di setiap produk itu sudah punya base followers lah ya. Jadi udah punya, walaupun tidak banyak, misalnya kalau kita ngomongin ratusan ribu follower ya, walaupun tidak banyak, tapi kalian udah punya base-nya nih, follower yang memang punya interest sama produk kalian gitu. Nah, itu yang harus dijaga. Terus setelah kalian targetkan market yang kalian mau itu, baru kita ke market segmentasi. Jadi di market yang udah besar ini, kalian segmentasikan lagi ke lebih kecil, ke kelompok lebih kecil, ya. Tujuannya adalah supaya orang-orang dengan kelompok yang kecil ini bisa mendapatkan marketing message yang relevan, yang lebih relevan lagi sama yang apa yang mereka suka, gitu. Nah, memang butuh tim khusus sendiri, atau misalnya kalian punya saudara atau apa yang nanti mungkin kalian bisa tugaskan, bantu aku dong untuk mensegmentasikan market produk aku gitu. Kalian caranya kumpulin data dengan lihat ya misalnya setiap pembelian kalian mengumpulkan data ya dari WhatsApp, email dan segala macam, kalian kumpulkan itu, terus kalian bisa lihat buying journey-nya, dia sukanya produk ini, produk buat ibu-ibu, atau yang ini sukanya produk baby gitu. Jadi kalian udah pisahkan masing-masing, lalu cek juga social insight-nya. Kalau yang udah aktif di sosial media, itu kalian kumpulin lagi daerah-daerah sini orangnya tertariknya sama ini, terus bulan ini produk ini yang lebih sering dilihat gitu ya, sama orang-orang yang di demografik lokasi ini gitu. Itu kalian kelompokkan lagi. Terus yang kedua, cek kompetitor. Jangan lupa cek kompetitor juga, bagaimana mereka misalnya bisa mensegmentasikan target market mereka. Misalnya toko kue gitu. Toko kue nanti mereka segmented lagi nih ke produk-produk yang misalnya gluten free. Nah, artinya mereka mensegmentasikan market mereka sendiri ya, selain jualan kue and cookies untuk semua general overall market penggemar kue and snack, mereka segmentasikan lagi ke gluten free produk gitu. Jadi karena mungkin mereka lihat, oh ternyata produk yang lebih selain ya demand di luar itu sekarang udah banyak gitu orang yang pengen beralih ke lifestyle yang lebih sehat gitu, mereka juga bisa ambil peluang di situ kan. Artinya mereka tarik lagi tuh market ke lebih kecil. Terus yang ketiga, setelah kalian kumpulin nih market-market yang lebih kecil, terus kalian juga udah punya produk yang khusus gitu ya, khusus buat orang-orang tersebut, kalian harus menentukan value-nya atau benefit-nya. Jangan semata-mata udah ngumpulin orang-orang ini, terus kalian nggak bikin apa-apa gitu. Jadi mereka harus juga mendapatkan sesuatu yang spesial gitu. Jadi customer nih stay sama kalian, ada value-nya, ada benefit-nya buat mereka. Misalnya apa ya, orang-orang yang vegetarian lovers gitu, kita punya diskon 15% hanya untuk minggu ini gitu misalnya. Jadi ada satu benefit gitu yang mereka dapat. Terus sport is a place of perseverance and power. Aku kasih contoh ya. Back again, saya kasih contohnya Nike. Jadi gimana Nike itu bisa mensegmentasikan market mereka gitu ya. Brand yang udah besar aja masih mikirin kayak gini gitu kan. Jadi ini adalah sebenarnya contoh baik buat kalian sebagai pelaku usaha untuk sebenarnya bisa mensegmentasikan market mereka. Yang pertama, video ini Nike punya collection terbaru ya. Jadi kolaborasi sama LeBron. Targetnya adalah orang-orang yang suka sports tapi stylish juga. Jadi mereka bikin campaign ini, ya kan? Mereka udah dapat itu banyak banget interaksi, reach dan segala macam. Ini general ya, orang yang suka sport tapi stylish juga gitu. Kamu bisa lihat desain dan color-nya. Tapi di satu sisi Nike juga pengen mengerucutkan marketnya. Kan ada banyak ya, ada sepatu casual, ada sepatu bola, ada sepatu buat lari, ada sepatu buat apalagi you name it lah. Terus mereka mengerucutkan lagi nih, bikin target marketnya hanya untuk runners. Mereka bikin campaign juga. We show up for each other there. We push the boundaries both physically and mentally. We push the discomforts and the difficulties that are in front of us. I hated this. Everyone goes through the same highs and lows of running with the same goal in mind. We cross that finish line
together. Addison's the most excited, clearly. Ready to rise towards the challenges of a new journey and inspiring runners of all levels along the way. Your team Phenom. Come run with us. Oke, jadi mungkin sekarang di beberapa daerah juga udah banyak banget apa sih runners ya, runners community seperti ini. Jadi mereka mikirin banget, mereka pengen masuk ke segmen orang-orang itu. Jadi dari yang campaign besar gitu, fashion, casual, mereka beralih lagi ke komunitas-komunitas kecil runners. Tapi di satu sisi mereka juga concern sama influencer. Kalian bisa lihat di paling kanan. Itu udah beda lagi ya vibes-nya kalau kalian lihat. Yang pertama tetap sport shoes, yang kedua itu lebih mengecil lagi ke runners, yang ketiga tuh fashionista sebenarnya. Mereka kayak pengen nge-grab market lain gitu, tapi dengan sisi konten atau visualize yang berbeda-beda. Jadi jelas tujuannya di awal gitu ya. Ini casual banget kalau kalian bisa lihat model yang di sebelah kanan. Jadi persepsi yang mau dibikin Nike adalah bahwa Nike itu bisa digunakan di segala kondisi gitu. Bisa jadi stylish juga. Sometimes kamu cuma mau jalan-jalan ke mall atau apa, kalian bisa pakai gitu. Tapi kalau yang di tengah udah beda lagi ya. Udah beda lagi, emang bener-bener dia focusing banget gitu dalam setiap campaign-nya. Kenapa aku banyak banget pakai contoh Nike? Karena ya mereka yang salah satu menginspirasi kita kalau kita lagi brainstorming, bikin ide campaign, bikin sosial media konten. Ribet banget sih Kak bikin sosial media konten ya gitu, karena kita pengen stand out gitu ya, kompetisinya udah terlalu banyak. Jadi dan kita pengen long last juga, ada terus di brandingnya tuh kita pengen brainstorm terus ke audiens gitu. Nah, terus ini ada CRM yang terakhir. Yang terakhir ya. Oke. Jadi setelah ada branding, setelah ada konten, setelah kalian bentuk sosial media, terus kalian sebar ke distribution channel, terus ya ada juga namanya CRM. Jadi ini kan pengen meretain customer yang sudah ada ya, bahkan atau baru. Ini juga caranya sebenarnya banyak gitu, dan tools-nya ada juga. Kalau di digital itu gampangnya udah banyak sih tools-tools yang kita bisa pakai dan tidak berbayar, tapi tetap ada limitnya gitu ya. Jadi tim khusus yang memang atau software yang mempelajari bagaimana, di mana, kapan pelanggan kalian berinteraksi sama produk kalian gitu. Pesanan produk apa aja sih yang paling dipesan, di tanggal berapa aja sih yang rame gitu. Preferensinya suka kayak gimana, itu dipelajari kalau kalian memang pengen punya customer yang loyal gitu. Terus setelah kalian pelajari itu, yang tadi aku bilang, kalian harus kasih benefit buat mereka. Bikinlah program loyalitas atau hadiah lah ya istilahnya untuk pelanggan. Dengan cara ini, pelanggan itu bisa semakin ingat sama brand kalian gitu, karena brand ini udah loyal nih gitu. Misalnya giveaway dalam 1 bulan sekali buat follower kita sebagai apresiasi, kita mau kasih ini itu salah satu cara. Yang pertama buat tetap menggait follower yang sudah ada, dan juga menggait orang-orang yang memang belum pernah jadi follower kita gitu. Itu salah satu cara juga. Terus yang ketiga harus ada strateginya gitu kan, strategi menariknya. Ada strategi pemasaran juga, di mana kalian menentukan audiens target, habis itu ada contoh email dengan subjek menarik, terus ada penawarannya juga sesuai preferensi mereka, atau kalian punya limit gitu, 11-11 ya, itu contohnya limit penawaran. Promo 11-11, promo 10-10 itu limit penawaran, dan itu sukses banget untuk semua channel ya. Oke. Ini ada contoh best practice yang aku bikin dengan agency Supercool Studio Bali. Ini sesi terakhir ya, jadi langsung best practice aja. Sosial media. Jadi produknya yang di sebelah kiri warna ungu ini adalah dessert. Eclair coklat yang bentuknya panjang. Jadi ini produknya dessert. Kenapa aku bisa bilang best practice? Jadi produknya itu memang cuma kue doang gitu ya, sekecil ini gitu. Tapi gimana caranya kita bisa bikin itu lebih
diingat gitu di audiens. Yang pertama, karena kemarin kan Halloween, jadi kita bikin tematik Halloween. Nah, khusus untuk klien ini memang kita selalu bikin tematik Halloween. Jadi kemarin ada Valentine, ada Chinese New Year. Kita selalu pakai momentum-momentum itu untuk naik lagi reach-nya gitu. Instead of pakai ads terus setiap hari, jadi kita selalu pakai momen-momen ini. Misalnya Lebaran, mereka Lebaran juga bikin. Jadi disamakan gitu inline di tokonya mereka jual produk ini spesial untuk hari itu aja, untuk Valentine, disamakan juga di sosial media. Jadi satu language gitu ya, inline sama promosinya. Di sosial media juga kita bikin gimmick Halloween. Ini kalau kalian bisa lihat. Nah, jadi selalu ada branding di akhir. Kalian bisa lihat nama tokonya adalah Canvas Patisserie by Vincent Nijita, itu nama chefnya. Jadi walaupun chefnya juga udah terkenal, tapi kita kayak tetap kita harus pakai nama itu gitu di setiap promosi gitu. Selain buat itu tadi nge-brainstorming audience terus-terusan gitu ya, supaya mereka ingat gitu. Yang kedua ya jadi konsisten, brandnya tuh kredibilitasnya terjaga gitu. Jadi ini eclair coklat. Oke. Nah, di klien yang sebelah kanan ini beda lagi. Ini resort di Lombok namanya Ember. Jadi salah satu cara kita buat naikin reach ya, itu kan kita dalam membuat reels ya. Jadi salah satu cara kita untuk mengapresiasi customer atau tamu, jadi kita bikin kompilasi. Jadi kan ada banyak banget tamu yang visit di villa itu, di resort itu gitu ya. Kita bikin kompilasi dari konten-konten mereka gitu. Pada saat kita ngepost, kita langsung tag semua nama mereka, and then kita juga say thank you di caption gitu. Inilah sebagai apresiasi kita bahwa kalian udah visit dan kalian udah juga create konten untuk kita gitu. Jadi ini kita bikin kompilasi dan ini sukses banget. Soundnya kedengeran ya? Oke. Jadi soundnya dalam pemilihan sound juga kita ada ada prosesnya gitu. Yang pertama harus satu vibe sama video yang mau kita share. Yang kedua kalau misalnya itu ada dalam trending sound jauh lebih baik gitu, akan membantu video kalian untuk reach-nya lebih naik lagi. Jadi sebenarnya ini kan video-video tamu ya, kita compile dengan style hotel kita sendiri atau resort itu sendiri. Kalian bisa lihat, jadi tone color kita samain, walaupun setiap orang kan nge-postnya beda-beda nih. Ada yang suka diputihin banget misalnya, atau ada yang sepia, ada yang black and white gitu. Yang black and white kita ngambil sih. Cuman kita samain semua tone color-nya, tetap jadi brandingnya tetap terjaga, karena semua postingan akan sama tone-nya dalam sosial media untuk hotel ini gitu ya. Lalu kita jadikan satu, dan tetap ada branding di situ, ada logo Ember. Gitu salah satu. Oke, ini satu kali terakhir best practice EDM. Nah, yang tadi aku bilang sama, isinya masih tetap ada brand color tetap ada, logo tetap ada, terus cover foto juga jangan terlalu banyak, cukup satu tapi yang strong bisa mempresentasikan produk gitu. Sekarang selain udah banyak tools-tools yang kalian bisa beli di Shopee gitu, kalau kalian mau DIY bikin foto, video sendiri gitu ya, itu udah banyak banget tutorialnya. Atau yang tadi aku bilang, ajak teman-teman kalian yang expertise, yang memang suka bikin video, bikin konten gitu, nggak apa-apa, kerja sama mereka, kita hargai skill mereka juga. At the end outputnya kita dapat gitu kan, kita dapat konten yang menarik. Oke, terus udah ada fotonya jelas, minimalis teks, nggak usah terlalu banyak teksnya, karena kalau aku sendiri misalnya dapat email atau WhatsApp nih, orang sering banget sekarang udah ngirim flyer via WhatsApp ya.
yang tidak terlalu banyak teksnya tapi clear, ada flash sale gitu. Udah tahu mereka pesannya dari awal pada saat sebelum buka ini ada flash sale, bahkan subjeknya juga flash sale, captionnya, terus ada tombol di bawahnya shop now, itu jelas, jadi instruksinya jelas bahwa kita ingin audiens untuk nih order, nih beli sekarang, jadi udah nggak perlu nyari lagi di mana tombol dan segala macam. Jadi itu sebenarnya sudah terpikirkan gitu ya dari awal. Kenapa template IDM itu seperti ini? Jadi ada headline, ada cover, dan lalu ada CTA button. Jadi emang memudahkan orang aja gitu untuk konversi gitu. Instruksinya juga jelas. Oke, kayaknya udah itu terakhir presentasi dari aku. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan. Oke, thank you Mbak Tiwi ya panggilannya ya. Oke, thank you Mbak Tiwi. Ini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Aku kasih 2 penanya dulu ya. Oke, dari Mas Dimas. Halo. Halo. Halo, selamat pagi Mbak Tiwi. Pagi. Pertanyaan saya mungkin agak teknikal ya Mbak. Ya. Kayak Nike tadi kan punya 3 iklan dengan visual yang beda ya Mbak. Ya. Itu apa mungkin buat kita yang dananya masih terbatas itu punya keinginan seperti ini. Kita akan menampilkan iklan dengan visual A untuk target market A, iklan dengan visual B untuk target market B, dan apabila nggak masuk ke target market di atas, kita maka akan menampilkan iklan dengan visual C. Itu artinya kita beriklan 3 kali atau 1 kali dengan custom preferences, Mbak. Oke. Balik lagi ke produk kalian ya. Kalau tadi kan Nike itu memang dia bikin produk khusus gitu yang mau ditargetkan ke orang-orang itu tersebut ya kan. Jadi dia nggak semerta-merta udah bikin sepatu khusus runner, tapi mereka tidak mentargetkan ke target yang sebenarnya mereka mau gitu. Yang pertama mereka punya sepatu buat fashion atau casual ya mereka targetkan ke situ. Makanya that's why dia pakai campaign itu. Tapi buat kalian-kalian yang memang ini tadi sih aku sempat discuss juga sama teman-teman ya kan, ada banyak banget permintaan juga buat teman-teman di sini yang punya usaha tapi ngerasa kayak budget itu terbatas bikin ini itu gitu. Makanya tadi aku bilang sudah banyak banget sebenarnya free tools yang kalian bisa pakai. Contohnya misalnya itu Canva, itu kalau dari sisi desainnya. Dari sisi desain kan sudah ada free tools ya. Terus kalau misalnya perlu nggak sih bikin 3 campaign gitu untuk atau 3 kali iklan untuk brand kalian? Itu tadi aku bilang kalau misalnya produknya tidak spesifik untuk market tersebut, nggak perlu juga sebenarnya bikin 3 campaign itu. Kalau produknya memang satu produk tapi rata gitu ya untuk semua, kalian nggak mensegmentasikan lagi gitu consumer kalian bikin misalnya kalian kepikiran bikin video, yang apa bikin 1 video aja gitu, tapi nggak berhenti di situ. Masalahnya kalian harus tetap konsistensi gitu untuk supaya orang tetap lihat visibilitas brand kalian terus di sosial media. Ya kalian harus keep posting, jangan cuma 1 aja gitu, tapi mungkin 1 mainnya nih campaign-nya yang kalian bisa pakai terus-terusan, ya dibikin agak lebih lebih terkurasi lah gitu. Terus apalagi ya, kalau yang misalnya iklan, balik lagi sih misalnya ke budget ya, tapi iklan ini ngebantu banget. Jadi kan sosial media itu jatuhnya memang nggak bisa dihitung langsung gitu konversi. Misalnya orang bisa langsung beli, kecuali TikTok ya. TikTok kan emang sudah bisa orang langsung terkonversi atau transaksi di situ. Kalau Instagram memang input baliknya ke kalian adalah brand awareness gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang rugi kalau misalnya kalian bikin konten, entah itu niat yang kayak misalnya pakai animasi atau kalian pakai influencer untuk jadi model di dalam situ, kalian pakai videographer, nothing tulus, karena itu akan terus ada di situ gitu. Jadi selama iklan itu, selama konten itu ada di channel itu akan terus dilihat gitu sama audiens gitu, tidak akan hilang kecuali kalian delete ya.
tapi persepsi orang sama brand kalian udah terbentuk dari situ gitu. Jadi budget bisa dikondisikan kalau menurut saya. Budget bisa dikondisikan kalau misalnya kalian udah punya kamera sendiri, bahkan handphone, bahkan orang udah bikin film gitu pakai iPhone. Jadi nggak ada yang sebenarnya tidak ada yang membatasi kreativitas gitu. Di TikTok bahkan video-videonya lebih raw ya. Kalau menurut aku nggak perlu budget gede lah. Yang misalnya kalian butuh extra lighting atau sebenarnya foto-foto studio yang kalian lihat tadi kayak misalnya Eclair itu kita bikin di studio dengan ya despite kameranya bagus ya, tapi setapannya itu simple banget. Kita cuma pakai kertas karton di belakang, karton polos warna orange, ungu gitu tadi. Kita bikin proporsi yang kita mau, jadi kita udah punya referensi, lalu kita foto aja gitu di studio, lalu kita olah lagi sama graphic designer-nya untuk supaya dibikin sedikit animasi. Jadi sebenarnya bikin sendiri pun tergantung ekspektasi kalian gitu. Kalau mau seperti kayak yang tadi, ya kalian harus bekerja sama orang-orang yang expertise. Kalau punya teman-teman graphic design, punya teman-teman videographer, kalian bisa aja kerja sama gitu sebenarnya. Entah itu nanti barter produk, ya kan udah banyak cara sekarang, atau ya mungkin mereka lebih pengen cash gitu kan, ya itu bisa dibicarakan gitu menurut aku. Jadi kalau dari segi budget, kalian bisa atur sendiri dan nggak harus mahal sih bikin video juga pakai handphone bisa itu. Cuman kan kalau Nike karena brand image-nya udah besar gitu dan produksinya mereka kan masif gitu ya, waduh jutaan pasang sepatu gitu mungkin tahun ini. Jadi ya mereka nggak mau orang nggak lihat itu, that's why campaign-nya selalu besar gitu, harus worth it yang mereka show off ke publik, harus worth it dengan ya karena udah produksi banyak gitu, jadi emang harus kejual gitu. Ini tergantung lagi sama brand kalian. Oke. Oh, satu lagi boleh nggak, Mbak? Boleh. Mbak TV tadi kan sempat bilang kalau reels yang ada di Instagram itu yang paling long last ya. Naiknya lama tapi bertahan lama gitu. Ya. Itu durasi berapa lama sih yang recommended buat ada di reels itu? Oke. Kan bisa sampai 3 menit kalau nggak salah. Atau berapa menit? Bisa. Bahkan sampai lebih dari 10 menit dia bisa. Cuman tergantung lagi, ada target marketnya masing-masing. Kalau kalian jualan, aku saranin nggak usah lebih dari 30 detik, karena bikinnya itu effort. Tapi nggak semua orang bisa stay di situ sampai akhir gitu. Kecuali konten kalian adalah film series gitu, ibu-ibu pasti stay di situ sampai habis ya kan, sampai adegan-adegan apalah gitu yang mereka harapkan. Tapi kalau cuman produk, menurut aku 15 detik sampai 30 detik itu udah cukup. Karena kalian harus bikin lebih banyak lagi gitu, nggak cuma satu kan. Kalian harus bikin lagi, nanti bikin lagi. Bikin short form aja. Terus kan sekarang Reels juga udah mirip sama TikTok tuh, kalian bisa pakai template yang udah ada, disamakan dengan musik yang udah ada, ya kan. Kalian tinggal tempel di situ. Jadi ya pendek-pendek aja. Misalnya, kalau kalian ngasih tips gitu ya, ini tips aja buat kalian ngasih, isinya sebenarnya tutorial atau life hack gitu. Kalian bisa taruh caption-nya itu di depan. Caption-nya di depan sebagai masalahnya dulu. Misalnya, bisa dilanjut, Mbak. Mikrofonnya, Mbak Tiwi. Oke. Jadi tips aja buat kalian mau bikin video, misalnya kalian mau mempromosikan produk kalian gitu sebagai solusi, kalian bisa taruh teks di awal tuh sebagai masalahnya dulu. Misalnya apa ya, produknya sampo gitu, terus masalahnya ketombe padahal baru banyak ketombe padahal baru habis keramas gitu. Kalian bisa taruh itu sebagai kayak headline teksnya gitu. Jadi masalahnya dulu di depan. Ya kan? Atau ketombe nggak hilang-hilang padahal ketombe hilang dalam sekali treatment misalnya kayak gitu. Ya itu mau nggak mau orang pasti buka gitu karena ada masalah dan ada solusi. Jadi nggak perlu panjang, 15 sampai 30 detik aja itu udah cukup. Nah, gitu Mas Dimas. Gimana? Okay. Bisa diterima. Jadi sarannya 15 sampai 30 detik. Betul. Dan ada ide juga buat bikin problem lalu solusinya di caption ya. Oke.
Terima kasih Mbak, Ya, sangat membantu sekali. Oke, terima kasih Mas Dimas sudah bertanya. Penanya selanjutnya ada dari Mas Misbahul Fahmi. Halo. Halo, ya, halo. Oke, selamat siang semuanya. siap. Ya. Bisa langsung bertanya, Mas. Oke, Mbak Tiwi, nggih. Mbak Tiwi. Saya ingin menanyakan tadi, apakah saya yang belum tahu apa namanya? Tadi sudah disampaikan. Dalam branding itu kan biasanya ada tagline. Betul. Ya, masuk branding apa enggak tagline itu? Ya, tagline masuk. Oh ya, itu apa namanya? Saya sering menggunakan tagline itu di setiap saya memiliki produk, itu pasti saya akan membuat tagline yang berhubungan dengan produknya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada ketentuan tertentu mengenai tagline ini? Apa ada hak cipta atau yang lainnya supaya nanti kita membuat itu aman dan juga berguna untuk produk kita, itu aja. Ya. Soalnya selama ini saya belum mengenai branding, kurang paham mengenai hal tersebut. Iya, jadi emang pilihan sekali untuk setiap owner bisnis untuk punya tagline atau enggak. Tapi rata-rata mereka itu biasanya sih pakai tagline ya. Pakai tagline ya, kayak misalnya Nike, Just Do It itu. Mereka selalu pakai itu. Tapi itu selaras gitu sama produk yang mereka punya gitu ya. Jadi harus mendeskripsikan karakter produknya tersebut. Gitu. Tidak usah terlalu panjang karena kan tujuannya supaya orang ingat, ya kan, supaya orang ingat terus. Jadi research aja sendiri gitu. Kalau misalnya walaupun idenya original dari otak kita gitu, kita mau bikin, ternyata udah ada brand lain yang pakai itu gitu. Kita research sendiri aja, kalau bisa dibedakan gitu. Kalau hak cipta ya nanti kalau misalnya kalian udah misalnya mengpatenkan produk tersebut, ya itu akan masuk di situ sih, termasuk semua aset dalam branding itu, logo, warna, dan sebagainya. Gitu. Jadi tagline itu perlu. Sudah, itu aja. Saya bingung apakah nanti berbahaya untuk produk kita apa enggak. Ternyata harus kita sendiri yang mencari-cari. Iya, harus di research dulu sih Pak, termasuk nama brand juga itu harus di research apakah udah ada yang sama, karena tapi kalau misalnya kita lihat ada brand tapi brandnya jauh di Iceland atau di negara mana, itu nggak masalah sih karena kompetisinya jauh marketnya. Tapi kalau masih di area situ-situ aja gitu, kalian nanti yang berkompetisi sendiri dan audiensnya biasanya bingung. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Oke, terima kasih Mas Misbahul Fahmi. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ada pertanyaan sih Mbak, boleh ya? Boleh dong. Nah, tadi Mbak Tiwi kan sempat mention video yang resort itu ya, yang menggabungkan beberapa footage dari pengunjung di sana yang sempat bikin video juga. Nah, itu kalau untuk urusan copyright-nya gitu gimana Mbak? Apakah kena atau gimana? Terima kasih. Jadi setiap tamu yang nge-post itu kan biasanya mereka nge-tag ya, nge-tag ke kita atau mention ke kita, dan soalnya kita tahu mereka bikin video buat kita gitu. Jadi apapun yang kita post di page kita di website itu sensitif sebenarnya. Emang harus mendapatkan persetujuan dari si pemilik gitu. Jadi shortcut-nya adalah kita sudah punya template nih, kalimat yang kita selalu tanyakan orang-orang untuk dapat izin pakai konten kami dari ini dan kita tertarik untuk pakai konten kakak, bisa ketik ini jika setuju, kalau misalnya enggak ya udah bisa info ke kita gitu. Jadi udah ada template-nya, jadi gampang aja gitu. Anak-anak sosial kalau misalnya ada ngelihat ada konten bagus segala macam, mereka langsung sebar gitu. Jadi mana yang approve itu yang kita bisa pakai. Nah jadi itu sih udah aman untuk dipakai. Kalau misalnya mereka nggak oke, kita nggak akan repost di situ. Oh, I see. Oke, siap. Makasih Mbak Tiwi. Mungkin satu penanya lagi. Habis itu kita move ya teman-teman. Nggak ada? Oh, ini ada nih dari Mbak Yasmin. Satu penanya terakhir ya Mbak ya. Iya. Halo Mbak Yasmin. Oh, Kak. Ya. Kenalkan, nama saya Yasmin Azahra. Nah, ini izin bertanya nih Kak. Kalau ini kan saya juga pemula ya, startup pemula. Kalau misalnya kita ngelakuin digital marketing,
namun udah ada target marketnya kan. Tetapi waktu kita expose promosinya, misalnya umpama kita riset kayak 1 bulan, kita lihat dulu kan respon dari audiens atau penontonnya itu kayak gimana. Nah, seumpama iklan kita atau video kita yang kita post itu banyak yang tertarik nih Kak, tapi belum mencakup target market kita, itu dikatakan sudah berhasil apa belum sih promosi kita? Gitu Kak. Di luar target market ya berarti yang interest ya. Jadi kan indikasinya ada 2 nih. Pertama mungkin kita yang salah ngeset atau perkiraan kita salah gitu. Yang kita pikir mungkin yang suka anak-anak umur segini, ternyata yang tertarik lebih orang yang dari cakupannya lain gitu ya. Jadi indikasi pertamanya mungkin kita yang mungkin melenceng di awal gitu pada saat mau ngebentuk gitu. Atau memang produk kalian tuh sebenarnya ya berpotensi untuk market lain. Jadi kalau aku jadi pembisnis ya, aku jadi kamu deh misalnya, kalau misalnya produk kita malah disukai sama target di luar tuh, menurut aku sukses, bahwa kayak, wah ternyata yang di luar ini juga suka. Aku sih nganggapnya kayak gitu. That's why setiap ada, misalnya kita melakukan paid ads gitu kan, yang aku udah targetkan negara-negara ini gitu. Ternyata resultnya yang lebih tinggi adalah target yang di luar list itu gitu, dan itu non followers. Aku selalu berasumsi bahwa ya itu termasuk sukses juga, bahwa sebenarnya mungkin produk itu sudah, itu tergantung kamu setupnya juga ya, setup di awal bagaimana. Kalau memang udah pasti sudah jelas gitu target market bagian area itu, interestnya itu, harusnya sih mereka tertarik juga gitu. Tapi kalau misalnya, atau mungkin kamu nge-setupnya wide ya, kayak kamu pukul rata semua, ya mungkin itu kamu bisa jadikan sebagai filter gitu sih buat ke depannya. Menurut aku itu sukses juga. Dan kamu bisa jadiin tips bahwa untuk ke depannya gitu, bahwa ada interest juga sama orang-orang di daerah ini, interestnya ke sini gitu. Kamu jadiin ini sih input gitu. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah tanya, dan terima kasih terlebih kepada Mbak Tiwi. Materinya keren banget, sesuai dan relate sama zaman sekarang ya Mbak Tiwi ya. Sekarang lagi banyak bisnis-bisnis berbasis digital begitu Mbak ya. Oke, terima kasih.